hari ini. Saya tampilkan kembali saudara slide yang lalu. Saudara sudah melihat slide-nya? Sudah, Pak. Baik, ini kuliah kita yang lalu tentang penelitian. Jadi hasil sebuah penelitian kemudian ada beberapa pertanyaan. Jadi hipotesisnya apa? Hipotesisnya bahwa logam itu terkorosi, laju korosi logam itu berbeda-beda sesuai dengan komposisi kimia, sesuai dengan temperatur. Kemudian mengadakan penelitian, yaitu persen kerumium yang merupakan prediktor atau independent variable, dan dependennya adalah weight loss. Variabel eksternal yang mungkin berpengaruh pada hasil penelitian sehingga harus dijaga tetap, ukuran spesimen, bentuk spesimen, cara memasukkan spesimen di dalam dapur, kemudian komposisi kimia selain karbon, kemudian cara menimbang hasil dari proses penimbangan, cara dan lain-lain. Informasi apa saja yang bisa diperoleh, bahwa kerumium berpengaruh, temperatur juga berpengaruh, ya. Kemudian ada titik-titik tertentu di mana penambahan kerumium tidak lagi efektif. Ya. Kemudian bisa didetail pada temperatur yang lebih tinggi, penambahan kerumium lebih efektif untuk menurunkan laju oksidasi. Laju oksidasi dinyatakan dengan satuan weight loss gram meter kuadrat hour. Kenapa demikian? Bahwa laju korosi disetarakan dengan kehilangan berat. Seperti saya katakan saudara pada pertemuan yang lalu, hati-hati ini tidak selalu saudara ya, tidak selalu. Ada yang tahu menyatakan laju korosi yang lain bukan dengan kehilangan berat. Jadi kalau saya punya ini logam yang terkorosi begini saudara, kadang-kadang korosinya tidak banyak, tetapi dia masuk ke dalam gini. Ya, kalau ini tidak bisa saudara nyatakan dengan satuan ini. Nah, kalau saya nyatakan dengan satuan ini karena apa? Karena saya anggap korosinya adalah uniform dan terjadi di permukaan. Oksidasi uniform, karena kalau tidak uniform, kalau dia cuma begini saja, saya tidak bisa membagi dengan meter persegi yang merupakan luas permukaan spesimen. Ya, jadi ini menyeluruh, maka itu dia butuh waktu 220 jam. Kemudian hour karena waktu menentukan. Baik, kemudian ada interaksi antara temperatur pengkondisian dan penambahan kadar kerumium. Ada hubungannya bahwa saudara lihat gambar seperti ini, nanti kita akan lihat tentang interaksi. Kemudian seorang peneliti lain mengadakan penelitian serupa dan berakhir dengan kesimpulan bahwa penambahan kadar kerumium tidak mengubah laju oksidasi baja. Bagaimana Pak tanggapan saudara? Bisa saja kalau penelitian itu dilakukan di sini pada kadar kerumium rendah di bawah 10% atau di sini. Ya, yang menunjukkan bahwa kalau ditanya apakah kerumium itu berpengaruh, maka tergantung daripada rentang penambahan kerumium. Baik, ini kuliah kita pada pertemuan yang lalu. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Ditanyakan, kemana mahasiswa yang lain kok masih sedikit? Ada yang tahu? Pak, ini ada yang nanya passcode, Pak. Apa itu? Ada yang nanya passcode. Loh, kok mesti nanya? Nggak usah passcode. Kalau saudara saya panggil, saudara mesti datang. Tidak perlu passcode. Siapa yang belum hadir? Siapa yang nanya tadi? Nah, sudah hadir Pak sekarang. Sudah hadir, iya. Saudara tidak butuh passcode karena sudah dimasukkan di dalam kelompok. Kalau saudara saya panggil, saudara langsung accept saja, saudara sudah masuk. Sudah ada yang lain yang kesulitan masuk, yang saudara tahu. Baik, ada yang ditanyakan. Nah, saya 43, mestinya jumlah mahasiswanya 50. Farhan, ada Farhan? Jadi saya belum ada pertanyaan. Baik. Hilmi, ada Hilmi? Sergio, ada Sergio? Hadir Pak, saya belum ada pertanyaan Pak. Baik, baik. Ya, ini pada pertemuan kita yang lalu. Saya lanjutkan, saudara.
Nah, ini yang terkait dengan macam-macam penelitian. Jadi dikenal beberapa macam penelitian. Ada penelitian korelasi, kemudian penelitian eksperimental, dan penelitian lapangan. Jadi yang korelasi ini melihat hubungan antara Y dan X, tetapi si peneliti ini tidak melakukan tidak melakukan langkah-langkah tertentu. Dia cuma melihat saja. Biasanya penelitian eksperimental itu kadang-kadang berawal dari penelitian korelasi. Jadi saudara melihat umpamanya saja ini biasanya digambarkan dalam bentuk Y fungsi X gitu ya. Jadi kalau saya punya gambar ini umpamanya saja ini sales gitu ya, penjualan, besarnya penjualan, level penjualan. Kemudian ini iklan, level daripada iklan. Nah, kemudian saudara lihat iklan Rp10 penjualan di sini. Iklan Rp15 penjualan di sini. Kemudian saudara dapat gambar gini. Gitu. Tapi saudara tidak melakukan apa-apa, saudara cuma mencari data. Kemudian kalau saudara mau ini bisa diberi garis begini. Sehingga saudara melihat ada korelasi antara iklan dan sales. Bahasa itu sering saudara dengar. Korelasi, apa korelasinya? Correlate, relation, relate, itu berhubungan, saling mengkait. Correlate, korelasi antara iklan dan sales. Saudara mengatakan ada korelasi. Bagaimana korelasinya itu? Ya. Korelasinya adalah ketika jumlah iklan ini semakin besar ke sini, maka penjualannya juga semakin besar. Kemudian saudara ingin melihat apakah ini benar. Ya. Ada korelasi antara misalnya konsumsi vitamin C gitu ya. Vitamin C dengan kesehatan gigi misalnya. Di sini saudara tidak melakukan, saudara cuma lihat berapa konsumsi vitamin C, kemudian bagaimana kira-kira kesehatan gigi. Nah, kalau ini memang sudah dilihat berulang kali, kemudian saudara bisa melanjutkan pada penelitian eksperimental, yaitu memang dikendalikan. Karena jangan-jangan tadi itu bukan karena vitamin C, tetapi karena hal yang lain yang tidak dikendalikan. Nah, ada penelitian-penelitian itu yang hampir tidak bisa dilakukan kecuali dengan melihat korelasi. Terutama penelitian-penelitian yang melibatkan keselamatan manusia. Jadi umpamanya saja kalau orang ditembak itu bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya orang yang ditembak? Luka hasil tembak misalnya jenis senapan tertentu itu sampai seberapa besar? Itu. Ada kaitannya enggak antara laras daripada senjata, ini larasnya diameter laras senjata dan luka yang dihasilkan. Nah, dengan sendirinya saudara tidak bisa mengadakan percobaan eksperimental. Ya. Karena kalau itu saudara lakukan berarti ya saudara mau menembak orang. Apa yang dilakukan? Saya lihat orang yang karena satu dan lain hal tertembak, kemudian saya lihat ada kaitan enggak antara diameter laras dan luka yang dihasilkan. Nah, ini penelitian korelasi. Ada kaitan enggak antara konsumsi narkoba, misalnya ini konsumsi narkoba dengan level akademis. Ya, apakah anak yang mengkonsumsi narkoba itu level akademisnya turun atau malah naik atau tidak berubah? Nah, untuk melakukan eksperimen ini saudara tidak bisa melakukan secara eksperimental. Artinya saya tidak bisa memberi seseorang narkoba kemudian saya cek, ya, seperti itu. Sehingga mau tidak mau saya cuma melihat korelasi dari data yang ada. Nah, ada hal yang sangat penting saudara, yang barangkali perlu saudara renungkan, terutama untuk melihat statement-statement yang seringkali bergentayangan di luar ini. Istilah korelasi itu tidak dipahami dengan baik. Kalau ada istilah korelasi, itu berarti datanya ini menunjukkan ada kaitan. Yang korelasi itu begini, saudara. Nah, misalnya begini, ini korelasi. Yang ini juga berkorelasi. Yang begini juga berkorelasi. Nah, yang penting saudara ketahui yang tidak berkorelasi.
Gimana yang tidak berkorelasi gambarnya? Arsi, tahu kamu gimana gambarnya kalau tidak berkorelasi Arsi? Yang lurus, Pak, mungkin Lurus apa? vertikal atau Lurus, horizontal lurus gini ya? terhadap Lurus sumbu gini. terhadap sumbu X, sejajar terhadap sumbu X atau Oh, sejajar terhadap sumbu Y, Pak. gini ya, ini sejajar terhadap sumbu X. Ini berarti tidak ada korelasi. Kalau sejajar sumbu Y, gambarnya begini bagaimana? Oh, ini agak apa? Siapa setuju dengan gambar gini? Kalau gambarnya gini gimana? Setuju, saudara? Nah, kalau gambarnya begini, fenomena ini tidak jelas, saudara ya. Untuk X yang sama, harga Y-nya bisa macam-macam. Tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan. Tetapi tidak bisa memperlihatkan tentang korelasi yang begini. Karena harga X-nya tetap. Untuk melihatkan korelasi, X-nya harus diubah-ubah, Nah, kalau X-nya saudara ubah-ubah, nanti saudara dapatkan apakah garis lurus dengan slope positif, biasanya saudara nanti ada koefisien korelasi. Nah, kalau dikatakan koefisien korelasi itu biasanya relatif terhadap garis lurus. Apakah ada hubungan linier? Jadi mungkin saja gambarnya begini, saudara. Ini ada korelasi. Nah, yang tidak ada korelasi bagaimana? Saudara dapat data yang begini. Ini datanya itu begini. Walaupun lain-lain satu, tapi datanya itu begini. Ini saya ekstrimkan. Sehingga kalau saudara buat garis, garisnya ya begini. Baik, ada yang ditanyakan, silahkan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan, siapa? Tadi kan kalau yang korelasi itu, kita misal tadi itu yang contoh vitamin C sama kesehatan gigi ya, Pak ya. Kita Ya. cuman memperhatikan kira-kira ada hubungan atau enggak dari konsumsi vitamin C itu terhadap kesehatan gigi. Baik, ya. Itu maksudnya itu tanpa memperhatikan variabel eksternal itu, Pak? Atau gimana? Ya, tidak saya cuma lihat saja, tidak saya kendalikan. Ya, tidak saya kendalikan, cuman saya lihat ada orang mengkonsumsi sekian, kesehatannya misalnya bisa diangkakan ya di sini. Ini gini, yang saya lihat saja dari data yang ada. Tetapi saya tidak melakukan apa-apa, saya cuma mencari korelasi. Nah, kalau saya melakukan eksperimental, seperti yang saudara katakan tadi, variabel eksternal mesti dijaga. Apa misalnya saudara variabel eksternalnya? Apa misalnya? Siapa punya ide? Yang harus dijaga kalau Konsumsi gula, Pak, mungkin. Konsumsi gula, konsumsi yang lain. Jadi apa namanya diet-diet yang lain itu, makanan yang lain. Jadi kalau katakanlah dia mengkonsumsi vitamin C, gitu ya. Tetapi katakanlah dia mengkonsumsi gula dalam bentuk yang besar. Kemudian giginya katakanlah tidak terlalu sehat, bukan karena tidak konsumsi vitamin C-nya sedikit, tetapi karena gulanya yang banyak, itu dipertahankan. Baik, ada yang lain silakan. Pola hidup, Pak. Ya, silakan. Ya, pola hidup mungkin. Oh iya, tidur. semua. Iya, semua saudara. Itu yang mesti dikendalikan, umur, pola hidup, kesehatan pada saat itu. Apakah rajin menyikat gigi atau tidak, konsumsi vitamin C-nya besar, tapi tidak rajin membersihkan giginya, ya jadi masalah. Check up misalnya, sering tidak datang ke dokter gigi untuk diperiksa, gitu ya. Apakah giginya mengandung zat-zat tertentu, pasta giginya mengandung itu sikat yang dipakai, ya semua variabel eksternal. Jadi hasil sesuatu itu sangat dipengaruhi oleh faktor yang banyak. Tapi biasanya kita tahu cuma faktor yang muncul di depan kita saja. Baik. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan Edgar. Saya ingin bertanya, Pak. Berarti Silakan. kalau seperti yang biasanya teman-teman saya share link untuk pengisian survei-survei sebagai macam lainnya, itu berarti dalam penelitian korelasi ya, Pak? Ya, biasanya kalau survei dan itu, ya itu bisa penelitian eksperimental. Karena apa? Karena di survei saudara membuat kuesioner kan, saudara mengarahkan responden terhadap pertanyaan saudara. Jadi misalnya yang saudara tanya sudah saudara pilih, kan gitu ya. Jadi saudara tanya misalnya sekarang tentang mahasiswa, bagaimana sikap mahasiswa terhadap
penanganan COVID di Indonesia misalnya. Kemudian saudara menyiapkan kuesionernya. Nah, ini saudara berarti ikut serta. Ini penelitian lapangan yang begini namanya. Karena saudara ikut serta, memang cari korelasi. Kemudian mahasiswanya dipilih. Apalagi kalau mahasiswanya misalnya saudara pilih semester ini. Kemudian orangnya apakah sudah pernah terpapar dengan COVID atau tidak, pernah sakit atau tidak. Saudara milih yang seperti itu penelitian lapangan. Yang korelasi ini saya cuma lihat data, saya cuma lihat saja. Ya, dengan sendirinya datanya betul ya, datanya betul. Tapi saya tidak melakukan langkah-langkah yang terkait dengan eksperimen. Oh, baik Pak. Baik, ya. Ada yang lain silakan. Oke. Ada yang lain. Izin bertanya, Pak. Silakan, Adi. Kalau misalnya data yang diperoleh itu ternyata hasilnya random, itu berarti termasuk tidak ada korelasi gitu? Loh, randomnya itu lihat, jadi yang dilihat ini bukan randomnya. Tetapi yang dilihat itu adalah apakah ada trennya gitu. Jadi random bisa saja satu di sini, satu kali di sini, satu kali lagi di sini gitu ya. Gini acak gini. Jatuhnya itu begini, tapi ada trennya enggak? Loh, kalau begini ini ada trennya. Nanti kita di belakang akan lihat ini lebih detail. Ini ada trennya ini. Ini yang dilihat. Tapi datanya itu tidak perlu maksudnya menunjukkan satu pola yang sangat teratur. Ya, nanti kita akan sebentar lagi saudara kita akan lihat betul tentang randomness ya. Setelah ini kuliah kita ada terkait tentang ini, tentang randomness ini. Jadi bagaimana yang dimaksud dengan random? Random itu maksudnya data itu hanya bervariasi secara alamiah saja, tidak ada faktor dari luar yang bekerja. Dengan kata lain, kalau saudara ditanya kenapa, nah kecuali kalau ini fungsi ya, kalau ini fungsi ya pasti faktornya ya fungsinya ini. Tetapi kalau tidak, saudara coba di sini dan ternyata datanya berbeda-beda. Nah perbedaan itu bisa karena saudara merubah treatment atau perlakuan, tetapi bisa juga karena sesuatu yang saudara tidak bisa jelaskan. Itulah yang dinamakan random atau randomness. Nanti kita akan lihat lebih detail. Baik, ada yang lain silahkan. Ada yang lain silahkan. Nah, ada saat-saat tertentu di mana yang tersedia itu cuma penelitian korelasi ini. Saya tidak bisa melakukan penelitian eksperimental. Contoh saya tadi misalnya penelitian dalam bidang narkoba. Nah, atau saudara melakukan simulasi ya, bentuk yang bisa dilakukan di sini melakukan simulasi. Karena sesuatu itu sulit untuk dilakukan secara eksperimental, saudara melakukan simulasi. Maka itu ada teknik yang sangat terkenal, saudara, yang dinamakan teknik simulasi. Jadi, saudara melakukan, katakanlah, melihat aliran fluida, tapi saudara tidak bisa melihat aliran yang sebenarnya, saudara mensimulasi dengan menggunakan model dan sebagainya. Nah, kalau ada korelasi, ini yang sangat penting. Ini yang sangat penting dan seringkali kalau di luar itu tiba-tiba dilahap begitu saja. Kalau ada korelasi, hati-hati dengan mengatakan bahwa ada hubungan sebab akibat. Ya. Ada korelasi itu artinya datanya ada korelasi. Ini ada X, ini ada Y. Datanya ini berkorelasi. Tetapi apakah X ini menyebabkan Y berubah? Apakah Y ini adalah fungsi dari X? Nah, itu nanti dulu. Ya. Jadi ada penelitian yang sifatnya hubungannya atau kaitannya itu korelatif atau berkorelasi, tetapi bukan hubungan sebab akibat. Itu kalau di dalam textbook diistilahkan spurious correlation. Spurious ini adalah ya korelasi yang muncul begitu, tetapi bukan karena hubungan sebab akibat. Spurious correlation itu adalah korelasi yang muncul begitu saja. Ya. Maka itu hati-hati dengan melompat kepada kesimpulan kalau ada korelasi berarti hubungan sebab akibat. Tidak selalu begitu. Jadi misalnya saja contoh yang saya berikan kepada mahasiswa, kalau saya punya ini level penjualan mentega, misalnya ini level penjualan mentega, ini kecelakaan lalu lintas. Ini kecelakaan lalu lintas. Ternyata begini, saudara. Ada korelasinya. Bahwa kalau penjualan mentega itu meningkat, itu kecelakaan lalu lintas meningkat. Kalau gitu, apakah saudara bisa menyimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas ini dipengaruhi atau merupakan akibat dari level penjualan mentega? Bukan itu, ada faktor yang lain yang bekerja. Ya, jadi ini ada faktor 1,
ada faktor lain yang bekerja yang saudara tidak tahu. Nah, penjualan mentega itu biasanya meningkat pada saat ada acara-acara liburan, hari raya dan sebagainya, orang buat roti dan sebagainya, ya meningkat. Nah, kalau hari raya juga banyak orang yang mudik, jumlah lalu lintas meningkat, nah dengan sendirinya kecelakaannya semakin banyak. Ya. Apakah kecelakaan lalu lintas ini sebagai fungsi daripada jumlah pemudik? Oh, kelihatannya iya. Itu ya. Karena gampangnya ekstrimnya kalau tidak ada yang mudik ya tidak ada yang celaka, tidak ada yang mudik, semua tetap di situ. Ya bisa saja celaka dari yang lain, tapi bukan kecelakaan lalu lintas. Ini jumlah rumah ibadah, ini angka perceraian misalnya. Ternyata begini saudara, apa hasilnya ini? Semakin banyak rumah ibadah, semakin tinggi angka perceraian. Loh, datanya betul memang begitu, tetapi penyebabnya bukan karena banyaknya rumah ibadah, tetapi rumah ibadah yang banyak ini menunjukkan jumlah penduduk yang banyak. Kalau jumlah penduduknya banyak, angka perceraiannya banyak, tentu saja saudara anggap saja punya contoh yang lurus-lurus saja ya begitu. Ya. Penjualan apa ini? Penjualan ini kalau di luar negeri terutama penjualan es krim berkorelasi dengan tenggelamnya orang di laut misalnya. Begini saudara. Jadi rupanya keenaan es krim ini terus jalan-jalan terus nyemplung ke laut lalu tenggelam. Apa begitu? Nah ternyata enggak. Penjualan es krim ini meningkat ketika apa saudara? Liburan, Pak. Ketika udaranya ya liburan, udara panas dan sebagainya gitu ya. Nah kalau udara panas dan liburan banyak orang yang ke laut. Semakin banyak yang ke laut ya semakin banyak yang tenggelam. Sehingga kalau ada korelasi kita harus sangat hati-hati untuk melihat apakah korelasi ini kausal, maksudnya sebab akibat atau spurious correlation, korelasi hanya datanya saja. Ya. Kadang-kadang begitu saudara. Jadi ini ya ada apa ini? Umpamanya saja ini program pemerintah ya, program pemerintah tentang misalnya saja tentang KB, ya. Kemudian ini adalah level pendidikan di Indonesia. Kemudian tahun sekian, saudara, tahun sekian. Sebelum adanya KB, kemudian ketika KB mulai anaknya, terus kemudian naik begini. Nah ini dengan mudah kita mengklaim bahwa program KB ini adalah meningkatkan level pendidikan di Indonesia. Korelasinya ada, tetapi apakah itu sebab akibat? Ya. Kadang-kadang statement-statement politik itu begitu. Jadi ada langkah tertentu yang diambil dan langkah itu ternyata menyebabkan perubahan. Nah, yang kita tidak tahu apakah perubahan itu disebabkan oleh langkah itu atau sebetulnya ada langkah yang lain. Ya. Jadi misalnya saja ada kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah sistem perdagangan misalnya. Ya. Ternyata dengan mengubah sistem perdagangan ini kemudian ekspor kita jadi naik. Ada korelasi bahwa ketika misalnya peraturannya itu adalah di sini ada angkanya misalnya, kemudian setelah diubah ternyata naik. Kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa hasil ekspor kita ini ditentukan karena ini. Padahal ada faktor lain yang bekerja yang barangkali sama sekali tidak terkait dengan ini. Nah, biasanya statement politik itu seringkali mengambil kesempatan seperti ini, saudara. Ya. Misalnya bukan contoh korelasi ya, mendekati korelasi. Jadi setelah di satu rezim memerintah, kemudian ekonominya membaik. Nah, rezim ini dengan mudah mengklaim bahwa ekonomi yang membaik ini karena saya yang memerintah. Dan betul, datanya betul. Tadi misalnya growth itu 10%, sekarang jadi 12%. Ini kan naik. Nah, tetapi yang kita tidak tahu apakah ini yang menyebabkan. Jangan-jangan ini rezim A. Jangan-jangan kalau di pemerintahnya itu adalah rezim B, yang tadinya 10 ini naik jadi 20. Nah, ini yang kita tidak tahu. Nah, yang 10 jadi 12, oh sudah berteriak, lihat ini, di bawah kepemimpinan kami naik. Ya, tetapi kalau tidak di bawah kepemimpinan Anda naiknya lebih banyak. Nah, ini yang kita mesti hati-hati melihat data seperti itu. Ya. Jadi ada si A
ini bertengkar dengan si B, saudara, ini cerita terkenal begini. Kemudian mereka saling pukul-memukul satu dengan yang lain, kemudian si B ini dipukul oleh si A, sehingga giginya tanggal 4, saudara. Dan B ini mengeluh kepada si C. Dia mengatakan, aku dipukuli oleh A, lihat gigiku ini tanggal 4, saudara, copot 4 giginya. Wah, si C ini marah, saudara, dan mengatakan kepada si B, memang A itu memang kurang ajar betul. Nah, ternyata si C ini datang melihat pada A. A ini giginya habis, dipukuli oleh si B. B ini tanggal 4, tetapi si A tanggal semua giginya. Jadi kita mesti lihat sisi yang lain. Ya. Maka itu orang melihat versi. Kalau ada teman saudara cerita kepada saudara, saudara anggap itu versi A. Saudara mesti lihat versi B. Karena semua itu punya versi, saudara. Tergantung dari mana melihatnya. Ini di politik kan luar biasa. Misalnya sekarang ada fenomena Taliban. Gimana lihatnya? Ya, kalau ada fenomena Korea Utara. Ya, gimana saudara melihatnya? Ada fenomena Cina. Ada fenomena Taiwan. Dari mana saudara melihatnya? Dari kacamata yang mana saudara melihatnya? Ini sangat menentukan. Maka itu sering saya katakan saudara kuliah-kuliah seperti ini juga menjadi saudara lebih waspada, lebih kritis. Ya, kalau saudara membaca sesuatu, mendengar sesuatu, melihat sesuatu, jangan saudara telan begitu saja dan saudara mengatakan ini gitu ya. Ini ada di internet, ini ditulis di majalah Newsweek misalnya ya. Majalah Times ini terkenal ini, Guardian misalnya. Nah, tapi saudara tahu, jangan lupa karena majalah-majalah ini bukan nulis sendiri. Majalah ini ada orangnya di belakangnya. Dan orangnya ini punya kepentingan. Dan orangnya ini seringkali dikasih makan sama orang-orang yang punya kepentingan. Sehingga kalau nulis, ya nulisnya mesti yang sesuai dengan yang punya kepentingan. Maka itu hati-hati. Baik, ada yang ditanyakan? Pak, saya mau tanya Pak, berarti kalau misal ada penelitian korelasi itu kayak tadi menunjukkan data tentang penjualan mentega sama banyaknya orang kecelakaan Pak. Berarti kalau misal itu menunjukkan suatu korelasi tapi tidak ada hubungan sebab akibatnya itu nggak valid gitu ya Pak berarti? Iya, berarti tidak ada sebab akibat itu. Jadi misalnya kalau saudara cari korelasi ya antara kelahiran bayi prematur di Palu dengan skor Liga Inggris itu ada korelasinya. Tetapi tidak ada artinya, gitu loh. Ada korelasinya. Loh ini lihat ini kelahiran kemudian ini skor Liga Inggris misalnya, tidak tahu saya pertandingan A lawan B, ada korelasi. Tetapi apakah ada hukum sebab akibat? Gimana kalau untuk mencari hukum sebab akibat ini penelitian eksperimental ini? Karena semua dipertahankan, itu semua dijaga. Bukan cuma datanya saudara ambil sendiri. Nah, kadang-kadang korelasi-korelasi ini banyak yang spurius itu, saudara. Jadi tidak ada hubungan sebab akibat, gitu ya. Saya tidak tahu pasti ya, saya tidak tahu pasti. Tetapi penelitian-penelitian di dalam bidang farmakologi, terutama yang herbal itu, saudara. Sehingga sekarang ini kan muncul, saudara, bermacam-macam. Kalau saudara lihat di internet itu bermacam-macam. Saudara dengarkan di radio, terutama kota-kota kecil itu kan, setiap saat itu mesti ada yang jual obat-obatan itu. Dan ada testimoni, saudara. Ada testimoni yang mengatakan, misalnya saja, ada yang mengatakan bahwa kulupan atau sayur daun randu, misalnya gitu. Sayur daun randu itu bisa menurunkan kadar gula penderita diabetes. Sudah, dia cuma bilang gitu, sayur daun randu. Nah, pertanyaan saya dari mana dia dapat ini? Nah, ternyata dia bilang begini, ini ada orang di kampung saya itu kadar darahnya itu misalnya 200, kemudian saya buatkan kulupan daun randu, ternyata dicek lagi turun 120. Memang ada datanya begini. Di tempat lain juga begitu turun. Tempat lain juga begitu turun. Tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi di sini, kita tidak tahu turunnya karena apa, alatnya apakah ya sudah betul, data yang kita peroleh berapa orang, gitu ya. Nah, sehingga kalau ini mau dijadikan memang betul harus dilakukan penelitian bagaimana. Ya, terutama penelitian itu kalau bisa kadang-kadang efek respon itu kadang-kadang tidak diketahui, saudara.
yang diketahui itu cuma perubahan yang terjadi. Jadi ini A ya, diberi sesuatu kemudian berubah menjadi B. Ini katakanlah diberi X. Nah, setiap saat saudara memberikan X, A berubah menjadi B. Itu paling tidak saudara tahu bahwa X ini berpengaruh. Bagaimana pengaruhnya X terhadap perubahan A menjadi B? Ini kadang-kadang kita tidak tahu. Ya, kadang-kadang kita pokoknya lihat gitulah, tetapi orang tidak mengerti. Nah, kadang-kadang orang kemudian mempelajari pengaruhnya ini bagaimana. Kalau pengaruhnya ini bisa diperoleh, akhirnya dia malah bukan X, dia bisa mengganti X ini dengan yang lain. Ya, seperti vitamin C. Vitamin C itu cerita penemuannya menarik, saudara. Salah satu ya, mungkin ada yang menemukan lain. Jadi mereka-mereka yang melakukan ekspedisi ke kutub utara, kutub selatan sana. Itu kalau salah ceritanya kutub utara. Itu mereka naik kapal dan anak buah kapal itu terserang penyakit askorbut itu, saudara, yang mulutnya luka-luka itu. Ya jampian lah kalau bahasa Jawanya. Ya. Atau orang bilang panas dalam gitu ya. Mulutnya luka-luka semua. Nah, kemudian ada dokter di kapal itu. Nah, dokter ini kemudian membagi kelompok. Ini sudah pembagian ini aja sudah saintifik ini, saudara. Dia bagi 2 kelompok ini. Nah, apa yang diubah? Tidak ada yang diubah kecuali makanan. Ini makanan A, kelompok A, dan makanan B ini sama, kecuali untuk yang B ini ditambahkan jeruk lemon. Jadi makanannya itu ditambahkan jeruk lemon secara teratur. Dan ternyata yang menarik bahwa sembuh ini, yang di B ini sembuh, yang A masih tetap sakit, bahkan ada yang meninggal dunia. Tapi yang di B ini sembuh. Gitu ya. Kemudian mereka mencari apa ini yang ada di jeruk ini. Nah, ternyata apa karena kecut atau karena warnanya, kemudian ternyata mereka melihat ada vitamin C yang ada di jeruk itu. Ini mereka menemukan dari jeruk menjadi vitamin C. Sehingga sekarang yang ditambahkan tidak harus jeruk. Tidak harus jeruk, tapi vitamin C kadang-kadang dalam bentuk yang lain. Ya, dalam bentuk pil, dalam bentuk kapsul gitu. Yang diberikan tidak lagi jeruk, tapi sudah sintetis gitu ya, dalam bentuk zat-zat kimia yang mengandung vitamin C. Itu kalau orang bisa menemukan. Baik, ada yang ditanyakan? Belum? Nah, belum. Mbak Do silakan ya, Rafif silakan. Sabar. Berarti kalau bisa dibilang ada faktor-faktor korelasi yang secara langsung maupun tidak langsung ya Pak? Ada yang faktor korelasi itu adalah faktor yang tidak ada hubungan sebab akibat, tetapi ada faktor yang ada hubungan sebab akibat. Memang ada hubungan. Ada yang tidak ada hubungan, cuman datanya saja berkorelasi. Jadi kalau digambarkan, datanya berkorelasi. Gini memang ada trennya. Tetapi tidak ada kaitan antara X dan Y ini. Datanya saja yang berkorelasi. Nah, sementara itu memang ada kaitan antara X dan Y. Memang harga Y itu ditentukan oleh X. Gitu. Dan kita harus hati-hati untuk melihat ini. Apakah korelasi ini adalah korelasi yang ada hubungan sebab akibat atau tidak. Baik, ada yang lain? Oh, Pak. Ya, silakan. Saya mau tanya, tapi kalau bukan tentang kuliah, tentang berita tadi belum? Tentang silakan. Ya, itu tentang kuliah itu. Oh. Berpikir sistematis, silakan. Berarti untuk kayak mencari berita yang tidak dipengaruhi oleh politik itu gimana, Pak? Ya, bukan sesuatu yang mudah kalau sekarang. Setiap orang berpolitik kan. Nah, caranya adalah saudara lihat versi-versi itu. Saudara lihat versi-versi gitu ya. Sekarang misalnya saudara lihat film Amerika. Ya, ini film Amerika. Saudara sudah tahu loh, ini film Amerika ini. Jangan lupa, saudara. Nah, kalau misalnya sekarang film Amerika. Nah, ini kalau terorisnya, ada teroris, film Amerika, pasti bukan orang Amerika. Anda lihat, saudara. Ada di Amerika itu ada enggak teroris? Di Amerika ada, Pak. Banyak. Saudara tinggal lihat berita saja. Ada kelompok kanan, ada kelompok nasionalis, whiteist,
white supremacy dan sebagainya, itu ada kelompok itu. Nah, tetapi kalau film-filmnya Amerika itu seringkali yang jadi teroris bukan orang Amerika. Ya, kalau perang, Amerika perang dengan Vietnam dulu. Siapa yang jahat, saudara? Amerika atau Vietnam? Menurut orang Amerika? Vietnam, Pak. Vietnam, Vietnamnya, Pak. pasti Vietnam yang jahat. Orang Amerika paling baik. Amerika perang dengan Taliban, siapa yang jahat? Pasti Taliban. Amerika yang menolong orang yang semua. Amerika pernah tidak membuat kejahatan, katakanlah di Timur Tengah, luar biasa banyaknya. Sehingga kalau berita itu datangnya dari Amerika, ya saudara harus awas. Dan sebaliknya, gitu ya. Ini cerita tentang Rusia, beritanya datang dari Rusia. Ya Amerika jelek, Rusia yang baik. Berita yang datangnya Cina, ya berita koran atau berita radio dari Cina. Wow, Amerika ya tidak baik. Nah, caranya bagaimana untuk melihat? Saudara lihat versi bermacam-macam itu. Saya tidak mengatakan mudah ini, saudara. Nah, atau paling tidak semuanya istilahnya suspense judgment. Suspense judgment. Jangan mengambil kesimpulan dulu. Saudara tunggu. Ini kalau bahasa di dalam bahasa sekolah agama ini tawakuf namanya. Tawakuf itu berhenti dulu. Suspense judgment ini maksudnya berhenti dulu. Nah, jangan mengambil kesimpulan dulu. Ini ada beritanya. Iya, ada memang beritanya. Jangan khawatir saudara kalau berita. Jadi kalau saudara baca internet gitu ya, nah itu kalau serang tentang Palestina misalnya, orang Yahudi yang baik saudara. Orang Yahudi itu yang baik. Karena yang nulis orang Yahudi. Bahkan mereka mengatakan kalau orang Yahudi itu didiskriminasi. Seperti kita di Indonesia ini ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan dia didiskriminasi, gitu. Padahal dia yang mendiskriminasi, gitu. Tetapi siapa yang nulis? Maka itu hati-hati melihat itu. Gimana? Belajar dengan baik sehingga kita menjadi kritis, tidak berarti mudah loh, saudara. Kadang-kadang kita itu sangat terpengaruh. Saudara, kalau saya baca perdebatan dalam bidang apapun antara A dan B. Ya, kemudian A ini melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu. Saya anggap benar ini, saudara. Kata-katanya ini masuk akal, make sense. Kemudian datang B yang mengkritik A. Loh, saya lihat kata-katanya itu juga masuk akal. Ya, nah, saudara harus sering terpapar pada hal-hal yang berbeda begini. Sehingga dengan demikian saudara lebih kritis. Nanti dulu, data saya belum cukup untuk mengambil kesimpulan. Dan itu saya kira penting, saudara ya. Karena apalagi sekarang ini, saudara, jangan lupa, termasuk di dalam ilmu pengetahuan, seseorang yang punya ide tertentu, apalagi kalau itu mendatangkan uang, itu pasti didukung, pasti dia akan menunjukkan kebaikannya, dia tidak menunjukkan kejelekannya. Ya. Umpamanya sekarang katakanlah robotik, saudara, atau artificial intelligence, ini kan mulai, ya, kemudian maka itu beberapa saat yang lalu, saudara ya, berapa tahun yang lalu lah, 2 tahun yang lalu mungkin. Kan ada pemilihan rektor, ya. Kemudian ada presentasi daripada bapak-bapak calon rektor itu, dan banyak yang berbicara tentang teknologi 4.0. Hebat atau tidak hebat ini, saudara, teknologi 4.0 atau artificial intelligence ini hebat atau tidak hebat? Nah, kalau saudara tanya kepada eksponen artificial intelligence, wah luar biasa ini. Nanti orang tua-tua yang jumbo itu, nanti dia punya robot yang bisa nyepoi, yang bisa gitu. Baik kelihatannya. Benarkah itu? Benarkah itu? Sekarang yang kalau saudara lihat aja, yang paling sederhana, kalau saudara lihat di pintu gerbang tol, gitu ya. Ada orangnya di sini, ada orangnya? Ada orangnya? Enggak ada ya? Saudara tempelkan kartu, portalnya buka, kan gitu. Saudara bangga atau bagaimana lihat itu? Happy, bangga. Nah, yang punya duit kapitalisnya pasti bangga. Karena duit nyasar ke dia langsung, pluk, masuk itu aja. Tetapi bayangkan orang yang kerja di sini, tadi saja kerjanya sudah sangat memuakkan, saudara. Penjaga gerbang tol, tadinya sudah memuakkan kerjanya. Sekarang malah tidak punya pekerjaan. Ya, Internet of Things dan sebagainya. Itu nanti kalau diramalkan tahun 2030 itu ada hampir 30 juta orang di Amerika akan kehilangan pekerjaan. Nah, kita tidak tahu berapa ratus juta kita kehilangan pekerjaan.
Nah, tetapi kalau saudara tanya, kalau gitu ini berguna enggak? Wah, luar biasa ini. Begini, karena kata orang yang bekerja di dalam, terutama para kapitalis yang mendapatkan keuntungan besar dengan artificial intelligence. Jadi nanti pembantu-pembantu rumah tangga itu sudah diganti dengan robot. Bahkan istri kan bisa diganti dengan robot. Ya kan? Semua diganti dengan robot, saudara. Kemudian manusia jadi apa, saudara? Tetapi jangan cerita kepada orang yang belajar artificial intelligence. Dia mikir, wah ini keuntungannya luar biasa. Gitu. Maka itu mesti dilihat dari berbagai sisi. Nah, maka itu saya sarankan kembangkan bacaan saudara, terutama buku-buku yang bagus saudara ya. Jangan yang ditulis sepenggal-sepenggal di internet atau di koran gitu ya. Kalau dulu saya sering, walaupun saya tidak punya maksud tertentu sama sekali, tidak punya, saya ikhlas-ikhlas saja. Saya sering menyarankan mahasiswa itu, kamu tidak usah baca koran. Kamu tambah geblek kalau kamu baca koran. Ya, tidak akan tambah pintar kamu baca koran, itu tidak menjadikan orang pintar. Ada ibu yang mengatakan kepada saya, anak saya ini senang baca, Pak. Baca apa, Bu? Baca koran. Koran kok diwoco. Kepentingannya apa koran dengan kamu? Kalau kamu tahu misalnya di Sidoarjo ada rumah pabrik kompor terbakar, itu informasi untuk kamu, gunanya apa informasi itu? Memberi kamu apa informasi itu? Ada mucikari tertembak di Bandung misalnya. Nah, informasi itu buat kamu gunanya apa? Tidak ada. Nah, tapi kita ini kan perlu Pak pengetahuan umum. Bukan pengetahuan umum, itu berita. Berita yang tidak ada artinya, yang tidak ada manfaatnya, tidak ada maknanya. Kecuali kalau kamu penulis berita, mungkin lain. Atau kamu mungkin komentator politik. Ya. Kalau tidak, kalau gitu bagaimana? Cari buku yang bagus. Dari internet bisa dapat buku yang bagus, saudara, banyak buku bagus yang bisa saudara download. Wah, buku apa saja yang bisa saudara download. Jadi baca yang bagus supaya saudara lebih awas terhadap versi-versi itu ya. Jadi setiap ada orang berbicara, ya termasuk saya berbicara ini, saudara mesti punya pemikiran walaupun tidak perlu terlalu jauh ya, karena kita ini cuma di sekolah saja memberikan materi. Tetapi ketika saudara melihat, saya sering menyarankan itu di forum-forum ya. Saya ini ya sering bicara lah di forum-forum. Saya katakan itu kepada para audiens itu, saudara ya kalau dengar bahasa seperti ini itu, jangan kemudian saudara telat. Ya. Saudara akses di internet, sekarang ini gampang, saudara cek kembali pemberitaan itu. Kalau saya mengatakan begini-begini itu betul atau salah. Gitu. Jadi jangan saudara ini begitu ada orang pembicara, kemudian saudara anggap pembicaraannya itu 100% betul. Siapa saja, saudara. Siapa saja yang berbicara. Nah, bahkan kalau dulu saya masih ya SMP, SMA itu, kalau saya tanya bahasa Inggris, saudara, kepada teman. Misalnya, store, itu artinya apa ya? Terus dia bilang, misalnya, ini adalah toko. Misalnya dia bilang gitu ya. Itu saya tidak percaya, saudara. Saya tidak percaya. Terus saya telan gitu. Saya pulang ke rumah, saya cek di kamus. Betul tidak kalau store itu toko? Gitu. Jadi tidak berarti kalau begitu saudara tidak percaya kepada semua. Enggak, tapi question mark selalu begini. Iki bener, omongan iki bener. Terus gitu, ya. Ini kalau sekarang ini saudara lihat ini dalam era pandemi kan saudara lihat komentar orang kan bermacam-macam, saudara. Katanya yang ini lebih bagus dari ini, yang ini enggak. Oh ya, saudara lihat saja sampai saudara punya data yang dan ini hati-hati, ini berlaku untuk semua orang loh. Terutama orang yang berada di dalam kelompok tertentu. Ya, orang di luar ini sering mengatakan begini, bahwa orang itu kalau orang sakit itu sekarang dibawa ke rumah sakit malah meninggal dunia. Saudara mungkin pernah dengar ya, komentar ini. Kalau dibawa ke rumah sakit malah mati, tapi yang dirawat di rumah yang isoman malah bertahan. Nah, itu saudara. Kondang istilah begitu. Maka itu akhirnya jangan komentar orang rumah sakit lain lagi. Kenapa orang yang dibawa rumah sakit itu mati? Karena memang sudah mau mati dibawa ke rumah sakit. Kadang-kadang sampai rumah sakit sudah mati, saudara. Jadi ya jangan heran. Karena kalau sehat dia tidak mau ke rumah sakit. Begitu sudah parah, sudah mau mati, dibawa ke rumah sakit dia mati. Itu ya. Jadi maka itu lihat dari mana
Berita itu dari mana? Jangan saudara dengan mudah ditelan begitu saja. Ya, itu di mana berita? Di televisi, berita di koran, gitu. Buku yang saudara baca, pokoknya kritis. Ini maksudnya apa dia nulis? Siapa penulisnya ini? Kira-kira alirannya apa penulis ini? Koran ya. Koran ini kan ada opini. Biasanya koran. Di sini kemudian ada opini atau editorial. Di sini kadang-kadang tulisannya menarik, saudara. Opini masyarakat, gitu tulisannya. Saudara enggak tertawa ya lihat ini ya. Opini masyarakat. Loh, kapan masyarakat pernah punya opini itu? Ada toh? Ada masyarakat punya opini. Siapa mau jawab? Pernah masyarakat punya opini. Opini itu kan muncul di kepalanya satu orang toh, saudara. Iya, Pak. Tidak ada masyarakat duduk, ini masyarakat 1, 2 banyak, terus 1, 2, 3 mengeluarkan opini. Ada toh di dunia begitu? Opini ini mesti keluar, ada opini mesti keluar dari kepalanya satu orang, disampaikan, kemudian ditelan di sini, kemudian dikatakan ini opini masyarakat. Jadi kalau saudara baca opini masyarakat, ini menurut pengamatan yang kita lakukan, saudara tanya pengamatan di mana? Kamu dan teman-temanmu itu toh. Ini pengamatan yang dilakukan, pengamatan itu di mana? Siapa yang kamu amati? Kalau kamu tanya teman-temanmu ya mesti cocok dengan idemu. Ini saya melakukan Pak pengamatan. Semua teman-teman saya cocok. Iya orang temanmu. Kalau temanmu ya mesti cocok. Sehingga kalau ada istilah opini masyarakat, kita mesti hati-hati. Seperti lagu rakyat itu. Saudara pernah tahu ya lagu rakyat ya? Saya malah menarik saudara, lagu rakyat Indonesia ini malah aneh. Kalau saya lo melihatnya. Karena banyak lagu rakyat yang kita tidak ngerti artinya. Katanya lagu rakyat. Betul. Saudara mengerti lagu misalnya Apusiku. Saudara mengerti artinya itu. Siapa saya tanya? Cahyani. Cahyani ngerti artinya Apusiku Kandau? Enggak, Pak. Sama, saya juga tidak ngerti Cahyani. Mestinya kan diberitahu, katanya lagu rakyat. Lagu rakyat ya rakyat mesti tahu toh. Menurut saudara ada enggak lagu rakyat? Atau misalnya kalau dari apa namanya oleh ulang perauna ala jere, misalnya kata Madura itu oleh ulang perauna ala jere, itu ngerti enggak? Enggak semua orang ngerti. Ada enggak sebetulnya lagu rakyat itu? Ada enggak? Lagu rakyat. Pernah enggak rakyat buat lagu? Siapa mau jawab? Enggak pernah. Lagu rakyat ini ada satu orang. Mungkin saja dibantu temannya, tapi yang sering kali satu orang ngarang lagu. Kemudian dikatakan ini lagu ini adalah lagu rakyat, lagu kepahlawanan. Saudara kalau nonton sepak bola itu kan ada yang teriak-teriak, itu ada yang ngarang enggak? Atau bareng itu orang? Ada yang ngarang itu. Maka itu jangan lupa. Nah kadang-kadang seringkali lalu mengatasnamakan. Seperti ini opini masyarakat, editorial. Saudara mesti tahu ini editorial ini keluar dari kepalanya yang punya koran itu. Ya, dan itu ide dia. Lalu dia bilang ini editorial. Ini ide yang muncul di masyarakat. Oh enggak. Saudara harus kritis, lihat. Itu dia yang punya ide. Kalau orang lain yang punya ide mungkin tidak seperti itu. Baik, ada yang lain silahkan. Baik, kalau saya melakukan penelitian yang eksperimental, itu saya perlu yang dinamakan desain eksperimen. Ya. Bagaimana saudara ini? Contoh ini saja. Jadi ada kelompok ini, ya, kelompok. Begini saudara, satu kelompok. Kemudian saya ingin melakukan eksperimen. Nah ini kelompok ini saya bagi dua. Bagi duanya tidak seperti saya ini ya. Kalau bagi dua begini ini kan seolah-olah memihak. Dibagi dua secara acak. Nanti kita akan lihat acak. Dibagi dua. Gimana caranya? Nah nanti kita akan lihat lebih detail. Ini dapat satu, misalnya 100 orang. Saya bagi dua. 50 orang dan 50 orang. Kemudian yang 50 orang ini tidak diberi perlakuan. Ini yang saya tuliskan dengan minus independent variable. Maksudnya tidak diberi perlakuan. Misalnya saja 50 orang ini tidak diberi obat, yang 50 yang ini diberi obat. Ya. Kalau terjadi perbedaan, ini dependent. Kalau terjadi perbedaan ini karena apa? Karena pemberian obat.
Ya, karena 50 orangnya ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada faktor-faktor tertentu yang memihak satu kelompok. Tidak ada memihak, ini semua faktornya dirancukan, saudara. Itulah randomisasi itu, upaya untuk merancukan faktor-faktor eksternal agar tidak memihak secara sistematis kepada sebuah kelompok. Misalnya 50 orang ini ada enggak orang tuanya? Ada. Yang di sini ada enggak orang tuanya? Ada. Ada anak-anak muda di sini? Ada. Di sini juga ada. Jangan anak muda dikumpulkan di sini semua, orang tua dikumpulkan di sini semua, maka pengaruh obat ini bukan hanya karena zat aktif di dalam obat, tetapi pengaruh usia. Gimana meniadakan unsur usia ini di random? Supaya yang di sini ada yang 30, di sini ada yang 30, 40 juga ada, ini 40 gitu ya. Tidak memihak satu kelompok. Jadi randomisasi itu adalah pengaturan supaya kalau ada faktor eksternal dirancukan atau tidak memihak satu kelompok. Kalau ada perbedaan ini, maka saya bisa menyimpulkan ya, dengan jumlah penelitian yang cukup dengan sendirinya, bisa menyimpulkan apa? Bisa menyimpulkan bahwa obat ini berpengaruh atau tidak. Ya. Yang ini saudara lihat, yang ini tidak diberi perlakuan. Jadi tadi ini tidak diberi obat, ini diberi obat. Nah, tetapi ada desain yang lain. Bagaimana desain yang lain itu? Desain yang lain itu kelompok 1 diberi obat 1, kelompok 2 diberi obat 2. Dilihat hasilnya. Kalau ada hasilnya, berarti saudara bisa melihat bahwa obat 1 dan obat 2 ini berbeda pengaruhnya. Yang ini saudara bisa melihat bahwa obat 1 menghasilkan pengaruh. Karena saudara lihat ketika tidak diberi obat, pengaruhnya berbeda. Baik, ada yang ditanyakan? Silahkan. Izin bertanya, Pak. Silahkan. Ini terkait randomisasi atau randomness, itu kan tadi faktor-faktor eksternal itu harus dibagi atau dirancukan ke dua belah pihak atau bagian masing-masing bagian eksperimen. Nah, itu apakah harus dipastikan dalam artian jumlah yang randomness harus dipastikan sama masing-masing atau sudah dianggap secara ini aja sama atau gimana, Pak? Oh, enggak, tidak harus sama. Ya, tidak harus sama. Jadi nanti kita akan lihat pada kuliah kita belakangan, kalau saudara mengambil kelompok, ada yang harus sama, gitu ya. Nanti kita akan lihat, ada yang tidak harus sama. Jadi ini 10, ini 15 boleh. Boleh, tidak harus sama. Kecuali kalau saudara ingin memasangkan antara kelompok 1 dan kelompok lain, maka harus sama, karena mau dipasangkan. Ya, jadi nanti ini salah satu caranya, ini dirancukan, atau randomisasi, ada yang dipasangkan, secara dipasangkan. Nanti kita akan lihat lebih detail, saudara, siapa tadi, Rafif? Iya, Pak. Ya, begitu. Jadi tidak harus sama. Tapi kalau sama boleh. Kalau sama boleh, tapi tidak harus sama. Baik, sudah menjawab itu Rafif? Ya, terima kasih, Pak. Baik, sama-sama ya. Ada yang lain? Nah, kemudian yang ini saudara, ini sama dengan yang di atas. Ya, sama dengan di atas. Tidak diberi minus I1 itu, maksudnya tidak diberi perlakuan. Bahasanya begitu saudara ya, perlakuan, itu bahasanya. Treatment, kalau bahasa Inggrisnya treatment, bahasanya perlakuan. Itu saudara, bahasa sejarah, karena tadinya eksperimen-eksperimen sini sering dilakukan di bidang agriculture, di bidang pertanian, sehingga orang mengatakan memberikan perlakuan. Akhirnya istilah treatment atau perlakuan itu sudah jadi istilah baku. Ada perlakuan, ini tidak diberikan perlakuan, ini diberi perlakuan. Tetapi saya khawatir bahwa D1 dan D2, ini contohnya di sini D2 dan D4, D1 dan D2 ini dipengaruhi oleh awalnya, kelompoknya ini mempengaruhi. Gitu. Nah, sehingga kalau ini terutama pengaruh daripada obat atau dan sebagainya, maka ada baiknya kalau saya melakukan sebelum diberi perlakuan, sesudah diberi perlakuan. Yang ini tidak diberi. Yang ini sebelum diberi perlakuan, setelah. Nah, yang begini ini diistilahkan before after. Before after. Dan ini kembali lagi cara berpikir yang baik. Ya, before after. Maka itu saya berharap kuliah ini memberi saudara paling tidak ya pengalaman lah untuk bisa berpikir lebih baik. Karena sebetulnya itu yang paling bermakna.
Karena materi itu bisa saudara pelajari, tetapi cara berpikir yang baik. Before, after. Jadi segala sesuatu itu jangan cuma dilihat afternya, tapi before-nya bagaimana. Ya. Nah, sehingga yang pernah mungkin saya berikan contoh saudara, ini di satu tempat kerajaan, begitu saya kira pernah ini kerajaan A, kerajaan B, ini orang miskinnya ini 30%, yang di sini orang miskin 10%. Ya. Nah, kalau saudara cuma lihat ini, setelah diperintah oleh A dan B, ini saudara cuma lihat after ini, saudara akan mengatakan yang B ini lebih bagus karena orang miskin 10%. Tetapi tadi awalnya di sini ini 0. Di sini 90 gitu. Jadi tadi 90, kemudian ini before diperintah oleh A, and after-nya adalah 30. Turun. Nah, ini tadinya 0, diperintah oleh B, dan setelah itu orang miskinnya naik. Sehingga jangan lihat cuman ini, gitu ya, tapi lihat before-nya. Ya. Saya ambil contoh di dalam bidang di dalam bidang teknik. Saudara punya plat, ini plat, gitu ya. Kemudian plat ini dipanasi lah, dilas misalnya, dilas. Kemudian plat ini menjadi begini, saudara. Nah, yang saudara lihat, ini saudara tidak lihat ini. Saudara lihat ini. Jadi saudara lihat ini kenapa kok terjadi distorsi seperti ini? Kok bengkok seperti ini? Dia bilang, oh ya ini karena dipanasi. Karena plat ini setelah dipanasi hasilnya seperti ini, gitu ya. Kalau gitu apa kesimpulan saudara? Apa kesimpulan? Bahwa pemanasan menyebabkan distorsi, gitu ya. Karena saudara lihat. Jadi ini saudara lihat ada plat terdistorsi begini, kemudian saudara tanya kenapa ini? Oh ini habis dipanasin. Saudara nyimpulkan apa? Saudara simpulkan bahwa pemanasan menghasilkan distorsi. Tetapi saudara tidak lihat sebelumnya. Karena tadi saudara punya asumsi seolah-olah plat tadi sebelumnya begini, tapi ini asumsi. Nah, saudara terperangkap dengan menduga bahwa platnya tadinya platnya bukan begitu, tadinya platnya ini begini, saya ekstrimkan. Kemudian dengan dipanasi menjadi begini. Apa kesimpulan saudara? Pemanasan menghilangkan distorsi. Gitu ya. Maka itu saudara mesti tahu sebelumnya bagaimana. Ini ada pil A ini katakanlah menurunkan tekanan darah. Pil B juga menurunkan tekanan darah. Nah, kemudian saudara lihat, ternyata dari 90 menjadi 30. Tetapi kalau misalnya ini A, ternyata tekanan darahnya misalnya 120. Apakah saudara anggap ini sudah turun? Jangan-jangan tadi sebelumnya dia itu bukan, tadinya mungkin dia 100. Dengan diberi pil ini naik menjadi 120. Maka untuk saudara tahu misalnya pil yang efektif di dalam menurunkan tekanan darah, saudara mesti lihat sebelumnya. Saya hapus dulu. Sebelumnya berapa? Ini misalnya pil A. Ini tekanan darahnya 100. Rata-rata misalnya sekian banyak orang. Pil B 140. Sehingga saudara mengatakan A ini lebih efektif. Nah, saudara mesti tahu di sininya berapa awalnya. Gitu ya. Karena jangan-jangan di sini ini 200, turun menjadi 140. Di sini 80, dengan pil A naik menjadi 100. Baik, ada yang ditanyakan. Jadi yang ini adalah before after, yang ini juga before after, saudara. Kemudian ini perlakuannya yang berbeda, ini adalah tidak diberi perlakuan dan diberi perlakuan. Baik, ada yang ditanyakan, silahkan. Nah, ada penelitian yang lain yang ini, saudara. Ini yang dinamakan desain eksperimen atau experimental design. Ini salah satu desain yang bagus di dalam membuat eksperimen. Dan ini nanti kita akan lihat di dalam perkuliahan kalau kita punya waktu dan saudara bisa melakukan ini bahkan sampai jauh, saudara ya. Bisa melakukan percobaan seperti ini. Jadi variabelnya berapa ini? Variabelnya ada 2 variabel, saudara. Ada variabel I1
Ini I1 variabel 1 dan I2 variabel 2. Kemudian ada levelnya. Untuk I1 ada level 1, untuk I1 ada level 2. Untuk I2 juga gitu, ada 2 level. Nah, saya melakukan percobaan pada I21, I11, I12, I21 gini ya. Nah, supaya lebih gampang saya menjelaskan, saya beri contoh yang ini, saudara. Ini proses heat treatment ya, perlakuan panas. Heat treatment. Heat treatment itu fungsi apa? Coba saya tanya, Afifa, heat treatment itu fungsi apa, Afifa? Anak mesin, ayo. Perlakuan panas, Pak. Iya, perlakuan panas, heat treatment itu artinya perlakuan panas. Itu dipengaruhi oleh faktor-faktor apa yang berpengaruh pada proses heat treatment. Apa? Uang daripada peneliti, duitnya banyak atau enggak, mempengaruhi, Afifa? Orang kaya, orang miskin mempengaruhi proses heat treatment? Enggak, Pak. Ya, apa? Satu. Ayo anak teknik mesin ini mesti tahu. Apa? Ayo. Pak, Ya, boleh biar Afifa dulu. Oh, baik Pak. Silakan Afifa. Baik. Yang lain siapa tadi? Abi. Siapa tadi? Waktu pemanasannya Pak. Waktu pemanasan, boleh. Apalagi? Temperatur, Pak. Suhu temperatur. Suhu, apalagi? Selisih temperatur akhir sama awalnya, Pak. Oh, boleh. Ya, boleh. Kalau saudara mau begitu, boleh. Apalagi? Ini saudara biasa kan? Apa? Efisien material. Apa? Materialnya, Pak. Komposisi. Baik. Ya, baik. Komposisi material dengan sendirinya. Apalagi? Luas permukaan. Baik. Apalagi? Jumlah pendinginnya, Pak. Apa? Media pendingin. Oh, gitu saudara. Media pendingin. Apalagi? Kualitas alatnya. Kualitas alat. Ya, mungkin masalah yang terkait dengan suhu, kalibrasi dan sebagainya, umpamanya boleh. Apalagi? Durasi, Pak. Durasi itu maksudnya apa coba? Durasi itu maksudnya apa? Waktu proses pemanasannya. Oh, apa? Durasi itu waktu apa? Waktu pemanasan. Betul itu, tapi jelaskan sedikit. Heat treatment itu gimana, saudara? Dimulai dari temperatur ruang ya. Itu ya. Ini saya anggap temperatur ruang. Kemudian dinaikkan temperaturnya. Dimasukkan di mana? Dimasukkan di mana, saudara? Ayo, heat treatment. Bona, ada bona. Dimasukkan di mana bona untuk heat treatment? Iya, tapi apa? Dimasukkan dalam dapur ya. Mau dipanaskan itu masukkan dalam furnace, saudara. Di dalam dapur. Lalu temperaturnya apa, bona? Naik atau turun? Naiknya gini ya. Naik gini ya. Ini saya hapus sebentar ya. Naiknya gimana, bona? Naiknya. Nah, saya gambarkan sebentar ya. Naiknya gini, ini temperaturnya misalnya awalnya di sini ya. Ini awalnya temperatur ruang. Naiknya gini ya, bona ya. Betul. Betul atau salah? Salah. Grafik apa? Ini yang mana yang betul? Ini A atau ini? B atau ini? C, yang mana yang betul? Yang C ya, karena apa? Karena? Ayo coba. Itu. Ya, baik. Dan butuh apa? Sudah betul. Secara bertahap berarti butuh apa? Tahap berarti butuh apa? Tahap 1, tahap 2 itu fungsi apa itu? Tahap Waktu, Pak. Waktu, butuh waktu. Jadi gambarnya mesti gini. Pemanasan kan sampai temperaturnya lalu diapakan? Dicelup. Di hold. Nah, ini yang saudara bilang durasi tadi, holdingnya ini.
Kenapa di hold? Kemudian diturunkan. Semua ini saudara, materialnya, ini berapa lama waktunya dipertahankan pada temperatur berapa, kecepatan naik, kecepatan turun, terutama kecepatan turun. Kecepatan naik ya berpengaruh, tetapi terutama kecepatan turun. Kecepatan turun ini ditentukan oleh apa? Metode quenching, Pak. Metode itu apa maksudnya? Ya, langkah cara yang digunakan. Iya, apa, kasih mungkin contoh, pakai oli. elaborasi sedikit. Langkahnya apa? Langkah apa? Jadi tangannya menghadap ke belakang atau tangan menghadap ke depan, itu bukan ya? Apa maksudnya langkah? Menggunakan oli atau air. Itu baru medium pendingin ya. Baik, begitu saudara, ini medium pendingin dan seterusnya. Nah, ini saya mengambil contoh ini. Ya. Gimana penelitian saya? Ini ada 2 faktornya atau 2 variabel. Ini waktu 1 jam, 2 jam. Ini apa saudara? Ini temperatur. Kalau gitu saya melakukan di mana ini? Saya melakukan percobaan pada temperatur 800 derajat Celcius dengan holding time, waktu holding 1 jam. Nanti di sini temperaturnya tetap 800, waktunya 2 jam. Nanti di sini temperaturnya 1200. Jadi saya punya 4 ini. Paham saudara? Yang begini nih experimental design. Jadi tidak satu-satu, 800 saya 1 jam dan 2 jam. Gitu. Ya. Nah saudara lihat hasilnya, bagaimana hasilnya ini? Nah ini contoh saja. Kalau saya lakukan pada temperatur 800 dengan waktu holding 1 jam, kekerasannya 20 Rockwell C. Kalau di sini 30 Rockwell, kalau di sini 25, kalau di sini 40. Nah sekarang saya bisa melihat, kalau 20 Rockwell ini berubah menjadi 25. Ini pengaruh faktor apa, Noval? Ada Noval? Ya, Pak. Noval, lihat ini berapa Noval? 20, Pak. 20 ini berapa? 25. Ini berapa? 25. 20 berubah menjadi 25 ini karena faktor apa, Noval? Lihat, ini 800, waktunya 1 jam. Ini juga 800, waktunya 2 jam. Terjadi perubahan. Tadi kekerasannya 20 Rockwell C, sekarang menjadi 25 Rockwell C. Perubahan ini karena apa? Karena waktu, Pak. Karena waktu. Dengan sendirinya. Kalau ini, Noval? Kalau yang ini 20 jadi 30 ini perubahannya karena apa? Karena suhu, Pak. Nah, bukan karena waktu. Iya. Karena apa? Waktunya apa? Karena temperaturnya, Pak. Iya, waktunya apa? Waktunya 1 jam. 1 jam, waktunya sama. Ya, sehingga kalau saya ke sini, ini karena waktu. Kalau saya ke sini, ini karena waktu juga. Hanya dilakukan pada temperatur 1200. Kalau saya ke sini karena apa ini? Temperatur. Kalau ke sini saya karena temperatur. Ya, sehingga kalau saya melakukan eksperimen seperti ini, saya sekaligus bisa melihat pengaruh dari waktu, pengaruh dari temperatur, dan ini yang baru, saudara, yang namanya interaksi. Interaksi antar faktor. Interaksi. Nah, interaksi ini agak berbeda sedikit dengan istilah sehari-hari yang saudara mengatakan diperlukan interaksi antara dosen dan mahasiswa. Interaksi antar kami kurang baik belakangan ini, bukan itu. Interaksi punya artian lain. Saudara lihat ini. Ini kalau 1 jam, ini waktu ke sini 1 jam, berapa perbedaan saudara kekerasan? Eksperimen pada temperatur 800, waktunya 1 jam saya ubah menjadi 2 jam. Berapa peningkatan kekerasan yang terjadi? Harvin? 5, Pak. 5 RC. Kalau baik Harvin, 5 RC. Kalau pada temperatur 1200 berapa Harvin? Berapa peningkatannya? Sebagai fungsi waktu, Pak. Iya, sebagai 10 RC. Nah, baik. Perhatikan Harvin. Ulangi lagi. Kalau pada temperatur 800, perubahan kekerasan sebagai fungsi waktu menghasilkan peningkatan kekerasan berapa Harvin? 5 RC. Kalau pada temperatur 1200, 10. Apa? Kemudian kesimpulanmu apa? Nah, kalau saya tanya, apakah waktu itu mengubah kekerasan? Jawabanmu apa? Apakah waktu? Iya. Lalu mengubah kekerasan, betul. Kemudian, apakah perubahan kekerasan sebagai fungsi waktu itu
tidak dipengaruhi oleh temperatur? Kalau saya tanya gitu bagaimana? Apakah perubahan kekerasan sebagai fungsi waktu itu tidak dipengaruhi oleh level temperatur? Dipengaruhi. Dipengaruhi dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu? Karena pada interval waktu yang sama tapi temperaturnya lebih tinggi itu peningkatan kekerasannya itu lebih tinggi, Pak. Baik. Itu yang namanya interaksi. Jadi perubahan yang terjadi akibat perubahan variabel tergantung pada level variabel lain. Jadi interaksi ini antara variabel A dengan variabel B. Di dalam contoh ini interaksi antara apa, saudara? Antara waktu dan temperatur. Ini punya interaksi. Kalau saya tanya, apakah waktu itu mengubah hasil? Apakah waktu itu berpengaruh? Saudara jawabannya ya. Tetapi hati-hati bahwa pengaruh waktu itu ditentukan juga oleh level dari temperatur. Ini bagaimana nih kesimpulannya? Pada temperatur yang semakin tinggi, gimana? Pada temperatur yang semakin tinggi, pengaruh waktu menjadi semakin apa? Pengaruh waktu pada temperatur yang lebih tinggi, semakin apa? Kecil atau besar? RC. Semakin besar, Pak. Semakin besar, ya. Ini kalau digambarkan gimana? RC ada RC. Ada, Pak. Ini saya mau gambar ini RC. Gambar apa ini saya kira-kira? Layang-layang atau gambar apa ini kira-kira? Ini kita bahas ini ya. Ini kita bahas ini kan. Terus saya mau gambar. Gambar apa RC kira-kira? Mesti tahu kamu. Yang di sini apa RC? Responnya apa RC? Respon ini apa? Gambar diaga yang ke atas itu temperaturnya. Bukan temperatur, bukan. Respon di sini ini mesti respon. Di sini ini mesti responnya. Yang dipelajari apa? Yang diubah-ubah apa yang diubah-ubah? Waktu, Pak. Dan yang diubah-ubah waktu, betul. Dan ini temperatur. Dan temperatur. Sebagai hasil yang dilihat apa? Hasil percobaannya dilihat apanya? RC, kekerasannya ya. Jadi sini kekerasan. Ini harus di sini kekerasannya. Sini tidak boleh ditempati variabel, tidak boleh. Di sini ditempati. Begitu perjanjiannya. Kalau saya senang bagaimana ya terserah. Tapi saudara membuat orang bingung. Ini apa? Yang di sini apa? RC. Teruskan di sini. Apa ini? Waktu. Apa? Waktu boleh. Waktunya berapa di sini? 1 jam. Ini 2 jam. 2 jam. Temperaturnya di mana? Temperaturnya nanti mungkin yang jadi grafiknya di tengah itu, Pak. Oh, baik. Untuk 1 jam berapa ini? Temperatur 800, 1 jam berapa? 20. Kalau 2 jam berapa? 25. Ini ya? Iya, Pak. Nah, saya gambar. Lalu ini dikasih apa? T sama dengan berapa ini? 800. Itu ya? T1 800. Nah, sekarang untuk yang temperatur yang ini, yang 1200, 1 jam berapa? 30. Sini ya? Iya, Pak. Nah, kemudian 40. Ini lurus sejajar ini ya? Iya. Iya. Sejajar ini? Apanya, Pak? Yang lain. Kelihatannya RC rumahnya banyak orangnya. Yusuf. Sejajar ini Yusuf. Ada Yusuf. Halo, Pak. Yusuf. Ini untuk yang pertama T800. Ini gambarnya. Pada 1 jam berapa? 20. Ini ya. Ini 20. Pada 2 jam 25. Ini saya gambarkan. Pada T800. Sekarang pada T1200 berapa pada 1 jam? 30. Ini gambarnya. Pada 2 jam berapa? 40. Ini nanti gimana gambarnya? Lurus apa? Ini lurus dengan ini. Sejajar apa? Sejajar atau tidak? Boten, Pak. Enggak ya, tidak sejajar ya. Tidak, Pak. Sejajar. Oke, Pak. Kalau saudara lihat gambar begini, gitu, ini artinya punya interaksi. Pengaruh daripada suatu variabel ditentukan oleh level variabel lain.
Ya, interaksi itu antar variabel. Jadi ini interaksinya antara apa ini? Antara waktu. Kalau saya gambarkan temperatur di sini boleh, Pak? Boleh. Ini 1200. Sehingga kalau saya punya gambar begini, saudara, gini, kemudian ini lurus, gini, tidak ada interaksi. Itu ya. Nah, kalau saya gambarnya satu begini, oh ini interaksi, saudara. Satu begini, ini interaksi. Ya, pokoknya atau begini, yang satu juga ke atas, tapi loh, berarti ada interaksi. Artinya pengaruh dari variabel itu ditentukan oleh level variabel lain. Hati-hati dengan ini, saudara, dengan apa namanya konsep ini atau fakta ini. Pengaruh sebuah variabel ditentukan oleh variabel yang lain. Ya, kalau saya beri vitamin C bagaimana kepada seseorang pengaruhnya? Tergantung level, misalnya, atau tergantung daripada umpamanya saja gastro atau apa, digestif gitu ya. Digestif, apa namanya, pencernaan. Vitamin C itu bagus atau tidak bagus, saudara, pengaruhnya? Bagus ya? Bagus ya. Tetapi kalau saudara punya penyakit MAH, ada gangguan pencernaan, oh ini bisa jadi masalah ini, saudara. Maka itu saudara tahu vitamin C yang granul itu. Tahu saudara ya? Yang kecil-kecil gini, di dalamnya itu isinya granul. Pernah tahu saudara? Tahu, Pak. Tahu kenapa? Kenapa? Itu yang biasanya apa sebut merek ya Pak, Vitalong C ya Pak, yang kapsul. Ya seperti itu. Ya. Kenapa kok dibuat granul begini? Nah ini granul ini diusahakan supaya larutnya nanti di dalam lambung saudara sedikit-sedikit. Sehingga kalau saudara punya gangguan lambung, jadi dia larut sedikit, kecil, nanti larut lagi. Ini diatur sedemikian rupa sehingga larutnya itu secara berkala, gradually. Ya. Nah kalau begitu efeknya bagaimana? Nah contoh yang saya berikan kepada mahasiswa begini, saudara punya sepeda motor, ini saudara duduk di sepeda motor gitu ya. Kemudian setirnya ini saudara mainkan, saudara gerakkan ke kiri, saudara gerakkan ke kanan. Apa yang terjadi? Bahaya atau tidak bahaya? Jawabannya apa? Tergantung. Sepeda motornya itu berhenti atau sepeda motor jalan. Kalau jalan dengan kecepatan berapa? Nah, pengaruh menggerakkan setir ini akan menjadi sangat fatal kalau dia berada pada kecepatan yang tinggi karena ada interaksi gitu. Antara menggerakkan setir dengan kecepatan. Jadi pada saat saudara menggerakkan setir pada kecepatan tinggi bisa jadi masalah. Gitu. Dan sulit saudara mencari variabel yang tidak punya interaksi dengan variabel lain. Ya, saudara lihat ini heat treatment. Kalau saya katakan saudara bahwa pemanasan logam baja ya, pemanasan baja tidak akan menimbulkan kekerasan. Saudara sepakat atau enggak? Quenching ya, quenching. Panasan, didinginkan. Tidak akan mengubah kekerasan. Sepakat enggak saudara? Enggak, Pak. Loh, kenapa? Kenapa kok tidak sepakat? Kayaknya kalau didinginin jadi keras lagi, Pak. Iya, tapi saya bisa enggak saudara melakukan heat treatment pada baja gitu, waktunya kemudian ternyata bajanya tidak keras. Bisa? Mungkin bisa tapi Pak. Bisa. Bisa dengan sendirinya. Karena apa? Karena temperaturnya terlalu rendah. Jadi kalau saudara panaskan ya baja, panaskan 500 derajat Celcius ya. Kan saudara mesti sampai pada fase yang itu kalau saudara tahu di, saudara mesti masuk fase sini saudara. Kalau saudara masih di sini, saudara dinginkan tidak akan menghasilkan apa-apa. Ketika dia masuk fase di sini, kemudian dia mesti turun dan berubah menjadi fase yang lain, tidak diberi waktu berubah menjadi fase yang baru, menimbulkan kekerasan. Sehingga kalau ada orang mengatakan, ini saya panaskan tapi tidak keras, ya betul dia. Karena sebetulnya hasil kekerasan itu tidak hanya, ini saya tanya, saudara pakai holding ya? Ya pakai holding, Pak. Saya pakai ini holdingnya sudah cukup, ini misalnya 3 jam holding. Tapi ternyata tidak keras. Karena pengaruh daripada heat treatment itu tergantung juga level dari temperatur. Pada temperatur rendah tidak menghasilkan perubahan. Pada temperatur tinggi menghasilkan perubahan.
Nah, kemudian saya coba sudah Pak pada 1.200 tapi tidak ada perubahannya. Saudara mengatakan hati-hati karena dia juga dipengaruhi oleh waktu. Kalau saudara naikkan begini saudara ya sampai temperatur kemudian saudara turunkan, ya tidak menghasilkan kekerasan. Kalaupun menghasilkan sangat minim karena ada pengaruh daripada waktu. Baik, ada yang ditanyakan. Jadi ini interaksi, ya, punya interaksi antara. Nah biasanya variabel yang satu itu berinteraksi dengan yang lain. Ya. Maka itu hati-hati melihat pengaruh. Ya. Misalnya, bagaimana pengaruh westernisasi, gitu ya? Westernisasi itu berpengaruh tidak terhadap pendidikan, misalnya. Ya lihat orangnya ini siapa. Kalau saudara umur katakanlah 13 tahun, gitu ya, masih muda, kemudian saudara datang ke dunia barat. Saudara pulang ke sini ya sudah jadi orang barat, saudara. Westernized, berubah. Tetapi kalau saudara sudah mapan, kalau gitu pengaruhnya itu tergantung kemapanan psikologi daripada orangnya. Kalau orangnya sudah mapan, pengaruhnya kecil. Tapi kalau orangnya belum mapan, pengaruhnya pasti besar. Ya, seperti itu. Semua itu ada interaksi dengan variabel-variabel lain. Baik, ada yang ditanyakan? Silakan. Saudara saya belum, Pak. Baik, ya. Ini saya lupa, saudara. Biasanya karena kuliah kita biasanya tatap muka, saudara. Itu biasanya kalau saya kuliah tatap muka itu saya punya beberapa syarat yang harus disepakati sampai akhir semester. Satu, saudara tidak boleh terlambat, ya. Walaupun satu skon. Kalau jam 10 ya jam 10. Selesainya nanti jam 11.40. Bisa lebih tapi tidak bisa kurang, insya Allah. Yang kedua, tidak boleh ngantuk. Yang ketiga, tidak boleh berbicara sendiri. Itu kalau tatap muka begini. Yang keempat, tidak boleh izin ke toilet, ya. Tidak boleh ke toilet, saudara. Saya aneh lihat mahasiswa ke toilet. Saya tanya ini siapa ini? Fitriana, ada Fitriana? Ada, Pak. Baik, Fitriana, menurut kamu wajar enggak mahasiswa ketika kuliah pergi ke toilet itu? Menurut kamu wajar atau enggak? Yang jujur ya jawabannya yang ikhlas, wajar atau tidak? Mestinya sebelum kelas kan harus persiapan dulu, Pak. Itu saudara pintar, saudara. Nah pertanyaannya saya bisa bertahan, saudara doakan, kita saling berdoa, bertahan 100 menit. Kok saudara enggak bisa bertahan ini karena apa? Gitu. Kecuali kalau saudara punya kelainan, mudah-mudahan jangan. Saudara masih muda, sebelumnya mesti punya persiapan. Ya, jadi jangan izin saya dicet izin ke toilet. Nggak, saya kira bukan tidak ada relevansinya, saudara. Jangan pergi ke toilet. Sebelumnya itu saudara pergi ke toilet dulu, tunaikan hajat saudara. Tapi jangan di tengah kuliah gini. Yang baik, ada yang ditanyakan. Kemudian saya lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Ini mungkin saya awali saja sedikit, nanti saya lanjutkan lagi pada pertemuan kita yang akan datang. Nah, yang ingin kita pelajari itu sebetulnya apa, saudara? Yang kita pelajari itu adalah sekumpulan dari fenomena yang menghasilkan data yang jumlahnya mungkin sangat banyak. Jadi kalau misalnya saya ingin mempelajari tentang efek vitamin C terhadap kesehatan individu. Nah ini selama saya masih hidup, saudara, saya bisa melakukan penelitian terus-menerus. Setiap orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang ke 1.000, 100.000, terus saya kasih. Sehingga data saya itu mestinya ya jumlahnya tak terhingga. Ya, kalau saya bisa terus, saya punya material begini, kemudian saya raut, saudara, perautan, kemudian saya ingin mengukur kehalusan permukaannya. Saya bisa melakukan percobaan ini terus-menerus. Dan saya akan punya data tak terhingga, gitu ya. Sama dengan tadi saudara melakukan heat treatment. Nah, tetapi saya tidak mungkin melakukan penelitian terhadap populasi ini, kecuali kalau populasinya kecil. Jadi populasi ini kumpulan data. Perhatikan ya ketika kita berbicara tentang populasi, ini diasumsikan, saudara. Ini kumpulan data yang keluar dari proses yang sama. Nanti kita akan lihat lebih detail, saudara. Jadi misalnya ini buah mangga ya. Ini buah mangga, ini data berat buah mangga misalnya, ini mangganya sama.
bukan mangga satu, saudara tambah dengan mangga kedua, saudara tambah dengan mangga ketiga, jenis mangganya berbeda-beda, saudara tambah dengan jambu, saudara tambah dengan pepaya, kemudian saudara masukkan populasi. Ya, statistik tidak tertarik itu. Statistik tidak tertarik kalau saudara masukkan ada marker, saudara kumpulkan dengan air minum, saudara kumpulkan dengan buku, enggak. Ini tuh populasi ini berasal dari proses yang sama. Jadi kalau heat treatment itu materialnya sama, material yang sama dengan cara yang sama, tetapi datanya berbeda. Ini pohon yang sama, saudara. Nanti saya beri detail ini tentang contoh mangga ini karena saya melihatnya representatif. Ya. Ini saudara punya buah yang cukup banyak, kemudian saudara ingin mempelajari. Nah, bagaimana saya mempelajari karakteristik daripada populasi? Saya pelajari dengan mengambil sampel. Ini salah satu caranya, bukan satu-satunya cara, tapi salah satunya yaitu mengambil yang namanya random sample. Tetapi ada yang namanya cluster, ada yang namanya sistematik, gitu ya. Ini tidak diambil random sample. Kalau diambil random sample itu bagaimana caranya? Random sample itu adalah sebuah sampel, ya bisa lebih dari satu, sebuah sampel yang diambil dari populasi, sedemikian rupa hingga setiap individu yang berada di dalam populasi ini mempunyai kesempatan yang sama untuk diikutkan serta di dalam sampel. Ya, sehingga kalau saya tanya, bisa enggak X ini berada di sampel? Jawabannya bisa. Bisa enggak X yang ini berada di sampel? Jawabannya bisa. Mana yang lebih punya peluang lebih besar? X ini atau X ini? Jawabannya apa, saudara? Mana yang punya peluang lebih besar? Sama. Sama. Nah, yang kalau itu sama berarti dia random sample. Jadi semua yang ada di sini bisa ikut serta di dalam sampel. Bagaimana saya membuat random sampling? Bagaimana saya membuat random sampling? Itu saya mengupayakan sedemikian rupa, saudara, agar semua individu yang ada di populasi ini mempunyai peluang atau kesempatan yang sama untuk ikut serta di sini. Ya, saya ambil contoh anak mesin jumlahnya 1.000 orang. Ini 1.000 orang anak mesin. Dari 1.000 ini akan saya ambil 100 orang, saudara. Populasinya ini yang mana ini? Populasinya yang mana? Anak mesin, populasinya yang mana, saudara? 1.000. Yang 1.000. Sampelnya yang mana? 100. Dari 1.000 orang akan saya ambil 100 secara random. Sehingga saya menghasilkan random sampel. Nah, anak mesin yang mana yang bisa ikut sini? Semua anak mesin terbuka luas untuk ikut di sini. Gimana caranya itu? Kalau misalnya saya ambil anak semester 1 saja untuk ikut di 100, menurut saudara itu random? Tidak, Pak. Tidak, ya. Kalau saya ambil semester 2 saja, itu random? Tidak, Pak. Tidak, ya. Kalau setiap semester saya ambil 10%, apa itu random? Nah, sistematis ini 10%, tapi tidak random. Kalau saya cari yang saya ambil cuma anak Surabaya, apakah itu random? Bukan. Tidak, ya. Kalau gitu tidak, ya. Kalau gitu bagaimana saya menjamin supaya sampel saya ini random? Ini 1.000 jumlahnya anak teknik mesin, 1.000 supaya dapat 100 secara random. Nah, ini yang paling sederhana, berpikir yang sederhana, ya. Nah, 100 anak ini saya catat, saudara. Jadi misalnya Sudirman, gitu ya, ini namanya Bagio, nah, sudah sampai 1.000 orang. Nah, kemudian saya beri nomor, Sudirman ini saya beri nomor. Nomor 1, nomor 2, sampai nomor 1.000. Nah, supaya tidak berbeda satu dengan yang lain, ini saya beri 3 digit. Jadi yang nomor 1 ini saya beri angka 001. Yang nomor 2, 002. Yang nomor 1.000 saya beri nomor 999. Ya, kalau ini saya kasih 000. Nah, gini.
supaya semua 3 digit. Paham saudara? 00. Kenapa kok 3 digit? Supaya peluangnya sama. Lalu angka 00 ini saya tuliskan di kertas. Kertasnya itu yang ukuran sama, dengan ketebalan yang sama, semuanya sama, saya tuliskan di sini 0, 0, 0. Kemudian ada 3, 2, 7. Kemudian saya pilih, saudara, saya gulung kertasnya dengan cara yang sama. Kemudian saya masukkan ke dalam kaleng. Ini 1000 pilihan kertas tadi. Saya masukkan. Ini bukan cara yang baik, saudara. Tapi nanti ada cara yang lebih elegan dari ini. Nah, saudara pilih 100. Kemudian apa yang dilakukan? Kemudian kita kocok, saudara. Kocok terus yang lama supaya terjadi peristiwa randomisasi, saudara, supaya faktor yang bekerja dari semua arah itu. Kemudian setelah itu saya keluarkan angka 1 dan keluar 3, 2, 6. Jadi mahasiswa nomor 326 ikut di sampel 326. Saya melakukan satu langkah pengambilan unit dari populasi. Nah, kalau saya tanya, saudara, kenapa sih kok mahasiswa nomor 326 yang terpilih? Apa jawaban saudara? Siapa mau jawab ini? Dimas, ada Dimas Aji. Iya, Pak. Dimas Aji, kalau saya tanya, saya tanya, ini kenapa sih kok nomor 326 yang keluar? Jawabanmu apa? Disengaja atau tidak disengaja? Tidak disengaja harusnya. Tidak disengaja. Kalau saya tanya, kenapa sih kok keluar 326? Kamu jawab apa? Coba tirukan saya Dimas. Saya, jawabannya adalah saya. Ya, saya. Tirukan saya. Saya tidak. Saya tidak. Tirukan. Tahu. Ya, saya tidak tahu. Tirukan. Nah, itu jawabannya. Ulangi lagi, jawabannya apa tadi? Saya? Saya tidak tahu, Bu. Nah, itu jawabannya. Kalau saudara tahu kenapa keluar angka 326, itu bukan random. Jadi kalau ditanya ini kenapa 326? Oh, saya enggak tahu. Ya, itu jawabannya paling betul. Ya. Wallahu a'lam lah. Saya enggak tahu kenapa keluar 326. Nah, kalau saudara tanya, nanti kita lihat ini filosofi randomness ini ya. Nanti setelah pada kesempatan berikutnya kita lihat itu. Apakah memang tidak tahu, Pak? Apakah tidak ada penyebabnya? Nanti dulu. Tetapi untuk saat sekarang, ini saudara kocok ini. Dan kertasnya sama, semuanya sama, dilalak kesaning Allah, keluar 326. Sehingga kenapa 326 ini? Apa 326 ini karena saya pilih kasih pada mahasiswa nomor 326? Tidak. Ya. Kemudian saya kocok lagi, saudara. Keluar angka 999. Ikut lagi di sini. Nah, kenapa kok 999 yang keluar? Saya enggak tahu. Ini saya tanya siapa ini? Saya tanya Hilmi, ada Hilmi? Ya, ada, Pak. Ada. Hilmi, kalau misalnya saudara ingin ikut di kelompok ini, jadi ini anak mesin 1000 orang ini ya, saudara mendengar suara saya, Hilmi? Iya, mendengar, Pak. Baik ya, kalau anak mesin yang 1000 orang ini, diambil 100 orang ini akan diajak bertamasya. Keliling dunia enggak pakai bayar apapun gitu ya. Bahkan sehari, setiap hari dikasih uang jajannya itu 100 juta sehari. Sehingga Hilmi tertarik enggak untuk ikut? Iya, Pak, tertarik, Pak. Tertarik ya. Hilmi pilih mana? Tinggal ada 2 angka, Hilmi. Semua mahasiswa sudah milih. Tersedia 2 angka. Ada 000 dengan 326. Cuman tersedia 2 angka ini yang tersisa. Hilmi pilih yang mana? Dan Hilmi ingin ikut ini. Pilih yang 00 atau 326? 326, Pak. Karena apa? Soalnya apa namanya? Kelihatannya mudah ini ya. Ini lebih mudah keluar daripada ini ya kan. Mana yang lebih mudah keluar? Angkanya 000 atau 326? 326, Pak. Oh,
Coba pikirkan mana yang lebih mudah, keluar angka 000 atau 326. Berapa kemungkinan dapat angka 326? Ini jumlahnya 1000 loh ya. Itu sama Pak. Nanti berarti kita akan dengan- bicara sama. Nanti kita akan bicara kemungkinan, saudara. Nah, ini topik yang agak ruwet sedikit. Berapa kemungkinannya dapat angka 326? 1/1000 Pak. 1000. Berapa kemungkinan dapat 000? 1/1000 juga Pak. Ibu, kalau gitu Hilmi pilih yang mana? 000 atau 326? Sama aja sih Pak dua-duanya. Itu Sama tinggal saja, sama tinggal saja. preferensi Ya, sama pribadi. saja. Maka itu, ini yang menunjukkan random, sama saja. Saudara merasa dapat angka 111, ini sulit. Seperti anu itu, saudara. Apa namanya, main lotre itu, saudara ya. Lotre itu kan angkanya 6 misalnya ya. Mana yang lebih sulit? Dapat 3, 5, 7, 6, 4, 2. Ini angka 6 angka. Atau dapat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana yang lebih sulit? Yang urut gini atau yang mana yang sulit? Mana yang lebih sulit? Ini A atau B? Siapa jawab? Brian R, ada Brian. Lalu ada Pak. Mana yang lebih sulit Brian? Mana yang lebih sulit Brian? Dapat 3, 5, 7, 6, 4, 2 atau 1, 2, 3? Yang lebih sulit itu menurut saya yang B Pak. Iya, tetapi sebetulnya tidak. Sama saja. Berapa kemungkinan dapat angka 3 dari 10 angka? 1/10 kan? Iya, 1/10. Berapa kemungkinan dapat angka 5 dari 10 angka? 1/10 lagi. Sama aja. Dapat 1, 2, 3. Jadi bukan lebih sulit dapat 1, 2, 3, 4, 5. Enggak. Sama dengan dapat 3, 5, 7, 6, 4, 2. Sama sulitnya. Ya. Nah, tetapi kita cenderung, saudara, kalau ini 000, wah ini mesti lebih repot. Gitu. Nah, kalau terjadi seperti itu, artinya peluang untuk mendapatkan sebuah angka itu berbeda antara sebuah angka dengan angka yang lain, berarti dia tidak random. Ya, berarti tidak random. Nah, gimana saya menggunakan random tanpa harus mengocok kaleng seperti ini? Gimana caranya, saudara? Nah, ini ada tabel. Ya, saya tampilkan di belakang. Ini ada tabel seperti ini, saudara. Saudara melihat tabelnya ini ya. Ini tabel seperti ini, random digit. Ini di buku-buku statistik ada, buku manajemen ada. Jadi tabel ini tidak harus begini, saudara. Tidak harus berbentuk begini. Bisa saja tabel di buku yang satu berbeda dari buku yang lain. Tetapi tabel ini sudah menunjukkan angka random. Ya, paling tidak mendekati random. Walaupun nanti kita akan lihat bahwa random itu sebetulnya tidak ada. Betul-betul random itu tidak ada. Tidak ada di dunia ini sesuatu yang random, itu tidak ada. Apakah ada ya? Wallahu a'lam, tapi kelihatannya semua ada hukumnya. Gimana saya memanfaatkan ini tabel ini? Tadi berapa orang mahasiswanya tadi? Dari 1000 akan diambil berapa? 100 gitu ya. Nah, sekarang saudara mulai aja di sini. Ambil sembarang sembarang posisi ya. Terserah dimulai dari mana. Siapa ini, saya ambil ginting, ada ginting. Ada Pak. Ada ginting, kamu ingin mulai dari mana ginting? Silakan. Baris keberapa? Silakan. Kalau saya mungkin baris ke-12 Pak. 12 ya. Ini ya. Mulai dari sini Ya, atau dari tengah? Dari sini, dari ujung? Dari ujung? Mau Dari mulai dari mana? 1544 dari ini? 1544 ya. Boleh sini. Nah, saya mulai dari sini. Ya, saudara bisa mulai dari mana saja. Nah, kita tadi butuh apa, saudara? Kan butuh 3 angka kan? Iya kan? Dari 00 tadi loh. 0, 0, 0 sampai 9, 9, 9. Saya butuh 3 angka. Nah, ambillah angka di sini. 3 angkanya itu mana? Mulai dari sini. 154. Ya. 154 ini. Setelah itu berapa, saudara? 442 gitu. 442. Setelah itu berapa, saudara? 442 setelah itu berapa? 154, 442, 028. Gitu ya. 028. Terus saja, saudara, gini. Setelah 028 berapa? 986. Nah, ini sudah random, saudara. Ini sudah random.
Sehingga nanti anak mahasiswa yang ikut itu siapa? Mahasiswa nomor 154, nomor 442, nomor 028, nomor 986, dan seterusnya. Kalau ini setelah ini kemana saya? Saya ke sini, ke kanan. Kalau sudah habis bagaimana? Saya kembali ke sini. Boleh. Kalau enggak, saudara mau gini juga boleh. Ke sini, kemudian setelah itu begini. Terus sampai di sini, lalu saudara ke sini, boleh. Ya. Saya enggak mau ke arah horizontal gini, saya mau vertikal, Pak. Boleh, dari sini saudara turun ke bawah. Terus dari sini kemudian naik. Pokoknya saudara punya sistematika tertentu. Ya. Anunya itu bagaimana tiganya itu? Tiganya misalnya ini 1544. Ini tadi saya mengatakan gini, 154, setelah itu 544, setelah itu 444, setelah itu 442 boleh. Ya. Nah, yang enggak boleh kalau saudara pindah-pindah. Dari ini 69 terus pindah di sini 957 terus pindah di sini 54. Yang itu enggak boleh. Karena dikhawatirkan saudara mengubah pola daripada tabel ini. Tabel ini polanya apa, saudara? Polanya acak. Jadi sudah tidak perlu diacak-acak, saudara ikuti saja secara sistematis sampai dapat 100 anak. Setelah dapat 100 anak, ya sudah selesai. Nah, kalau Farhan, ada Farhan. Ada, Pak. Farhan, kalau kamu mencari 100 anak, kemudian saya mencari 100 anak, sama enggak anaknya itu, Farhan? Sama enggak anaknya? Kemungkinannya beda, Pak. Oh, pasti beda ya. Kemungkinan besar lah beda untuk 100 anak. Karena saudara mungkin memulai dari sini kan? Sementara saya mulai dari sini. Tetapi apa yang sama antara kita? Apa yang sama antara sampel saudara dan sampel saya? Apa yang sama? Anaknya tidak sama. Sama-sama random. Baik, sama-sama random. Walaupun anaknya tidak sama. Bisa enggak, untuk contoh soal ini, bisa enggak di sampel saudara ini nanti dapatnya pria semua? Bisa enggak? Untuk anak mesin bisa enggak dapat pria semua? Bisa, Pak. Oh, nanti dulu. Bisa? 100 anak dapat pria semua? Kemungkinannya mungkin nggak tahu sih, kecil kali. Oh, sangat kecil. Itu hanya bisa terjadi kalau anak mesin ini semuanya pria. Ya. Tetapi kalau anak mesin ini misalnya 70%, 30%, kemungkinannya mendekati 70-30 itu. Kemungkinannya gitu, saudara. Terutama kalau jumlah unitnya besar. Bisa enggak? Contohnya ini anak dari Trenggalek semua, gitu. Mungkin enggak? 100 anak tadi dapatnya Trenggalek semua. Bisa? Enggak, Pak. Tidak bisa. Itu hanya bisa terjadi kalau kuliahnya di Trenggalek sana. ITS ini di Trenggalek, dapat anak Trenggalek semua. Tetapi kalau enggak, nanti dapatnya itu sesuai dengan proporsi. Maksudnya kalau prianya lebih banyak, dapat prianya pasti lebih banyak. Kalau ceweknya lebih banyak, dapat gadisnya lebih banyak. Seperti itu, ya. Baik, ada yang ditanyakan? Mohon izin, Pak. Berarti kalau kan randomness itu metodenya bisa dengan cara menggunakan faktor yang tidak berkorelasi dengan faktor uji, ya, Pak? Oh iya, ini saya tanya nih, bisa saudara dapatkan angka ini? Bisa enggak saudara buat tabel random? Siapa ini? Oh, saya tanya siapa ini? Kafka, ada Kafka. Halo, hadir Pak. Ada Kafka. Kamu bisa buat tabel random gini ya? Bisa buat tabel gini. Pakai aplikasi mungkin bisa, Pak. Oh enggak, maksudnya kamu tersesat misalnya di padang pasir gitu, kemudian kamu nganggur sambil menunggu bantuan buat tabel ini, bisa atau enggak? Bisa, Gimana Pak. caranya? Gimana caranya? Yang paling gampang. Nah, kalau kebetulan ada kaleng, tulis, Pak. ada kaleng kebetulan, ya, saudara punya kertas, isi kertasnya mulai berapa? Angka kita ini berapa, saudara? Cuman 0 sampai 9 kan? Tidak ada lagi kan? Angka kita ini di dunia ini kan 0 sampai 9. Nah, saudara masukkan di kertas 0 sampai 9, masukkan kaleng, saudara kocok, setelah keluar angkanya saudara tuliskan, dapat 0 saudara tuliskan 0, masukkan lagi. Setelah itu dapat 1. Nah, kalau saudara lakukan mungkin 1000 kali, 5000 kali dapat tabel. Sesederhana itu, saudara. Sesederhana itu. Nah, tetapi ini mungkin mereka buatnya lain, gitu ya. Saudara bisa buat dengan persamaan matematis. Tetapi kalau saudara buat dengan cara itu, saudara juga bisa. Baik, saya kira waktu kita sudah habis. Saya cukupkan untuk hari ini. Kita ketemu lagi hari